kerasa sebulan 2 kali ini tes sudah yang ya ada yang sebulan sekali pernah ya gitu, ada yang 37. Nah, saya lihat tema. Nah, jadi kalau saya nanya Kang Rifka ada tema yang diminta enggak ada. Nah, saya cari tuh bisi materinya udah terulang kan. Nah, saya mau mencoba membahas ini, tapi kalau dianggap tidak perlu juga nggak apa-apa, kita bisa ganti. Kita akan bahas, kita akan coba bahas, ini di catatan sih belum dibahas ya, indahnya pertolongan Allah dalam hidup kita. Ya, kalau kata teman menarik ganti we Pak Aam, masih ayah materi lain sudah saya siapkan tilu ya kan gitu. Ini aja Pak, bagus Pak. Ya, kita bahas tentang indahnya pertolongan Allah. Bapak Ibu, dalam hidup itu pada akhirnya saya suka mengatakan hidup itu pada akhirnya kita sendiri. Ya, ini ada refleksi juga dari saat saya sakit. Jadi pada akhirnya memang kita sendiri. Sehingga saya berpikir kalau syakaratul maut waktu itu datang ya memang saya sendiri. Jadi pada akhirnya anak, istri, teman ya tidak akan membersamai kita. Satu-satunya yang akan membersamai kita ya hanya pertolongan Allah sebenarnya. Jadi kita harus makin yakin teman-teman sekalian. Sebenarnya kita nggak bisa bergantung kepada orang. Makanya kalau ingin soleh jangan kunaon kamu itu solehnya datu pamajikan orang juga gitu. Jadi seolah-olah kita belum soleh itu ada istri gitu kan. Ya gimana saya soleh wong imam saya juga gitu. Seolah-olah kita soleh dan tidak ada imamnya gitu soleh. Jangan pernah menggantungkan diri kita kepada orang lain. Karena pada akhirnya kita akan berpulang itu sendirian gitu. Benar-benar sendiri teman-teman sekalian. Ya. Nah disitulah kita butuh yang namanya pertolongan. Nah, satu-satunya yang akan menolong kita ternyata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang teman-teman kita juga akan menolong, tapi dalam batas tertentu, mungkin hanya doa, ya kan gitu. Tapi pada akhirnya ya kita dengan penuh kesendirian. Nah, saya ingin melihat pertolongan Allah itu pertama, pertolongan itu sering dihubungkan dengan ujian. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira kamu bakal masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum ditimpa ujian sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Masat humul ba'sa wa dharra. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan, penderitaan. Wazulzilu, bahkan batin mereka digoncang. Perasaan mereka tercabik-cabik. Hatta yaqular rasul. Sampai Rasul walladzina amanu ma'ahu dan orang-orang yang beriman besertanya mengatakan mata nasrullah. Kapan ya pertolongan Allah itu datang? Berarti mereka berada di titik ujian yang luar biasa sekali. Jadi sangat mungkin dalam hidup ini kita diuji pada titik yang sangat-sangat berat. Apapun itu bentuk ujiannya. Apapun ya. Sampai kita katakan, ya Allah, kapan pertolongan Engkau tiba? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Nah, menurut analisa para ahli tafsir, kalimat ini ala inna nasrullahi qarib nih, kalimat ini itu untuk menunjukkan bahwa kapan pertolongan Allah tiba ketika kita diuji dengan penderitaan yang dahsyat. Ba'sa wa dharra wa zulzilu ya. Dengan penderitaan, dengan keterpurukan, dengan terkoyak-koyaknya jiwa kita. Nah, jadi saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu di sini bahwa
pertolongan Allah itu seringkali dihubungkan dengan ujian. Makanya kalau kita lagi diuji dengan apa? Kalau ujian itu kan tidak selamanya tidak selamanya berupa penderitaan ya, tapi juga kesenangan. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35 kan menunjukkan bahwa ujian itu bisa saja berupa kesenangan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap dirimu akan merasakan mati. Tapi sebelum kamu mati, kamu akan diuji dengan ujian yang menyenangkan atau ujian yang tidak menyenangkan. Nah, di ayat ini berbicara tentang ujian yang tidak menyenangkan. Ba'sa, dorro, ya, kesulitan, keterpurukan, wazulzilu, atau hati yang dikoyak-koyak, hati yang ujian mental, psikis. Nah, ketika kita di puncak ujian itu tanda bahwa kalau kita kuat melewatinya, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi teman-teman sekalian, pertama, pertolongan seringkali dihubungkan dengan ujian. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, ternyata pertolongan itu seringkali dihubungkan dengan sabar. Ini. Jadi pertolongan Allah itu turun kepada orang-orang yang saat diuji, dia sabar. Ini dijelaskan di surat Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Sungguh utusan-utusan sebelum engkau mereka itu didustakan. Jadi ini merupakan informasi kepada Nabi. Nabi diintimidasi secara fisik dan mental. Sahabatnya bahkan juga ada yang dibunuh. Lalu turun ayat walaqad kudzibat rusulun min qablik. Sungguh utusan-utusan sebelummu itu mereka juga sama. Didustakan, diintimidasi, dibunuh fisik bahkan karakternya. Fasobaru ala ma kudzibu. Dan mereka itu bisa sabar atas perbuatan mereka itu sabar sekalipun mereka didustakan. Wa uzu, dan mereka pun sabar sekalipun mereka disakiti. Jadi didustakan itu lebih ke ujian mental. Wa uzu itu lebih bersifat ujian fisik. Hatta atahum nasruna, sampai datanglah pertolongan kami. Coba di sini ada kalimat yang kalimat yang saya sebutkan tadi, sobaru di sini nih, ya. Pertolongan Allah itu sering dihubungkan dengan sabar. Jadi kalau kita sabar dalam ujian, apakah ujian fisik, ujian mental, sobaru hatta atahum nasruna, maka datanglah kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila likalimatillah, dan tidak ada yang bisa mengganti keputusan-keputusan Allah. Jadi teman-teman sekalian, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu pada diri kita, ya, ada hadis yang mengatakan andai seluruh umat manusia akan menolong kamu, tapi kalau kamu harus celaka, kamu akan celaka. Walaupun semua orang mau mencelakakan kamu, tapi kalau kamu ditakdirkan selamat, mereka tidak bisa mencelakakan kamu. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sungguh telah datang kepadamu berita-berita tentang para utusan yang lalu. Jadi ayat ini yang menjadi sorotan kita adalah ketika para nabi itu, ketika nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu didustakan, mereka disakiti, fasobaru, mereka sabar. Saat itulah hatta atahum nasruna, maka datanglah
kepada mereka pertolongan kami. Jadi teman-teman sekalian, kapan pertolongan Allah itu turun? Ketika kita sudah ada di puncak kesabaran. Yang ketiga, pertolongan Allah itu datang di puncak ujian. Ya. Jadi kalau kita lagi diuji, tapi belum ada pertolongan, karena memang ujian kita belum di puncaknya. Sebelum saya bacakan ayatnya, saya ambil contoh misalnya, pertolongan yang datang pada Nabi Ibrahim kapan? Ketika dia berhadapan dengan Raja Namrud, kapan pertolongan datang? Ketika dia dilemparkan ke lautan api. Dan ketika badannya itu hampir menyentuh api, yana rukuni bardawa salama. Itu kan di puncak di mana sepertinya udah nggak ada solusi lain. Ya, tapi Allah kemudian memberikan pertolongan pada Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Musa ditolong? Ketika dia dikejar-kejar Firaun, lanjut maju terus ada lautan, balik lagi ada tentara Firaun, ya sudah tidak ada lagi pintu keselamatan sampai akhirnya Allah menolongnya. Jadi kapan pertolongan Allah itu turun? Biasanya kalau kita berada di puncak ujian. Makanya kalau ada orang yang, aduh Pak Aam, ini teh kumaha, ya Ibu sabar saja. Mungkin ini belum puncaknya, gitu. Hatta idza asar rasul. Sampai ada utusan yang putus asa. Wa dhannu, hampir putus asa. Istai asa itu hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu. Sungguh mereka telah didustakan. Ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan kami. Jadi benar-benar ketika seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar ketika itu terpuruk, seterpuruk-terpuruknya, sampai akhirnya Nabi ditolong dengan berhijrah ke Madinah. Fanujia man nasya, maka diselamatkanlah orang yang kami kehendaki. Wala yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Dan azab kami tidak bisa ditolak terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Nah, yang jadi sorotan kita adalah kapan pertolongan Allah itu turun? Ya, ketika, nah teman-teman sekalian, istai asa di puncak ujian, ya. Nah, maka fanujia, diselamatkanlah. Ja'ahum nasruna, datanglah pertolongan kami. Pada saat benar-benar di puncak ujian. Jadi pertolongan Allah itu datang ketika kita di puncak ujian. Berarti kalau kita lagi diuji tapi belum ditolong, nah berarti belum puncaknya itu. Ya, belum puncaknya. Oke. Kemudian perlu digarisbawahi, saya tadi katakan, pada akhirnya teman-teman sekalian, ternyata hidup itu kita tidak bisa menggantungkan sama orang. Nggak bisa menggantungkan diri sama suami, sama istri, sama anak-anak. Pada akhirnya kita hanya menggantungkan diri itu kepada Allah. Karena kita satu saat pada akhirnya akan sendiri. Menghadapi syakaratul maut itu sendiri. Nanti masuk ke alam kubur juga sendiri. Nanti saat dibangkitkan juga sendiri. Berarti satu-satunya sumber pertolongan itu hanya Allah. Walam takul lahu fi'atu yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairu thawaban wa khairu uqba. Di ayat ini dikatakan bahwa lam takun lahu fi'atu yansuruna. Tidak ada siapapun yang bisa menolongnya min dunillah kecuali Allah. Wa makana muntasira. Hunalikal walayatu lillah. Pada saat itulah seluruh kuasa hanya milik Allah. Kekuasaan itu, pertolongan itu hanyalah milik Allah. Nah, jadi pada akhirnya ya seringkali dalam hidup itu orang menggantungkan diri.
sama orang ya. Gitu. Sebenarnya tidak salah juga kita minta tolong ke istri, ke suami, ke anak. Hanya maksud saya ada saat kita kudu siap. Memang hanya Allah yang akan menolong kita. Gitu. Ya. Yang paling tampak adalah saat syakaratul maut. Siapa coba yang nolong? Oh iya, cenah Pak Am kan ada yang mentalkinkan. Ya sebenarnya talkin itu hanya kewajiban kita terhadap yang sedang syakarat. Kalau yang syakarat memang sendirian dia. Jadi talkin itu kewajiban kita. Kalau ada orang yang sedang syakarat, kita talkinkan. Tapi bukan berarti si yang syakarat itu dapat pengaruh besar dari talkin kita. Enggak juga. Makanya banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, terutama karena dalam kondisi COVID, banyak yang meninggal itu kan tidak didampingi oleh siapapun ya. Ada yang di ruang ICU, ada yang di ruang perawatan, benar-benar sendiri ya. Suster juga terbatas ya, dokter juga terbatas. Nah, tiba-tiba ada yang ujug-ujug sudah berhenti semua alat itu karena dia meninggal. Nah, berarti kan benar, hanya sendiri pada akhirnya. Nah, banyak yang nanya, Pak Am gimana ya orang tua saya meninggal ada yang nalkinkan. Saya bilang nggak usah khawatir. Orang tua Anda pastilah dalam kondisi begitu batinnya itu selalu kontak dengan Allah. Dan disitulah hanya Allah yang akan menolongnya. Nah, itu teman-teman sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan dengan pertolongan. Nah, sekarang bentuk pertolongan Allah itu seperti apa bentuknya? Kalau tadi kan landasan-landasan tentang pertolongan, bahwa pertolongan Allah itu turun ketika kita di puncak ujian, ya. Pertolongan itu seringkali dihubungkan dengan kesabaran. Kemudian satu-satunya yang bisa menolong kita pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bentuk pertolongan. Pertama, bentuk pertolongan itu kemenangan atau kesuksesan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, coba perhatikan idza jaa nasrullah wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan itu disebut belakangan. Jadi kalau kita sukses mendidik anak, karena Allah nolong kita. Kalau kita berhasil dalam usaha, karena Allah menolong kita. Tentu di situ ada ikhtiar kita. Tentu pasti ya. Namun jangan mengatakan bahwa kesuksesan itu 100% karena kehebatan kita. Kesuksesan itu karena ada pertolongan Allah. Wa ra'aitanna sayadkhulun. Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ketika Nabi berjuang dalam dakwah, perjuangan berdarah-darah begitu. Sampai orang-orang akhirnya berbondong-bondong masuk agama Allah, Allah katakan, itu karena Allah nolong kamu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka kalau kamu sukses, fasabbih bihamdi rabbik. Maha sucikanlah Tuhanmu. Wastaghfirhu, mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, jadi ayat ini sering kita baca. Sesungguhnya ayat ini mengajari kita bahwa ketika kita sukses dalam hal apapun, mau bersifat dunia, mau bersifat ukhrawi, itu Allah katakan karena Allah nolong. Saya katakan Nabi itu berjuang berdarah-darah. Ya. Ada yang mengorbankan nyawanya, hartanya, perasaannya, wah pokoknya berdarah-darah. Sampai akhirnya dalam Fathum Makkah itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi ketika bicara itu Allah ingatkan bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, ini harus dicamkan oleh diri kita ketika kita sukses karena Allah nolong kita. Karenanya
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maha sucikanlah Tuhanmu dan mohon ampunlah. Jadi ketika kita penuh kesuksesan, kemenangan, kita kudu banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak memahasucikan. Itu yang kemudian disebut dengan banyak berterima kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, pertolongan Allah itu dalam bentuk doa yang dikabulkan. Mungkin kita banyak berdoa minta A, B, C. Ternyata dari sekian doa itu ada yang dikabulkan. Nah, itu karena Allah menolong kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat, aku akan mengabulkan. Doa orang yang minta, kalau dia minta, mereka memenuhi panggilanku dan mengimaniku. Semoga dengan doa-doa itu mereka terbimbing. Jadi Bapak Ibu, kita berdoa itu supaya kita terbimbing. Dan ketika ada doa-doa yang dikabulkan, nah itulah bentuk pertolongan Allah pada kita. Yang ketiga, bentuk pertolongan Allah itu ketentraman batin. Nah itu pertolongan Allah. Yang dimaksud ketentraman batin itu artinya kita berlapang hati menerima apapun yang menimpa diri kita. Apakah kita sakit? Ya. Apakah kita kecewa? Ya, manusiawi. Ya. Tapi ujung-ujungnya kita menerima apapun yang menimpa diri kita. Itu yang disebut huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman batin pada hati orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imani. Sehingga dengan ketenangan batin yang ada, bertambahlah iman mereka di samping iman yang ada. Jadi, kalau kita mendapatkan penderitaan, mendapatkan ujian, membuat kita makin dekat dengan Allah, nah ini yang disebut liyazdadu imanan ma'a imani. Ya, ini. Liyazdadu imanan ma'a iman. Itu bagian dari sakinah. Kan ada orang yang ketika ditimpa penderitaan tuh jadi jauh dengan Allah. Tapi ada juga orang yang ditimpa penderitaan tuh jadi dekat dengan Allah. Nah, itu yang disebut ketentraman batin. Liyazdadu imanan ma'a iman. Ya. Nah, kemudian bentuk pertolongan Allah yang ketiga adalah perlindungan. Apa itu perlindungan? Nah, coba lihat ayatnya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah bebaskan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi teman-teman sekalian, kalau sekarang ini kita sudah mulai mencari cahaya kebenaran, ya, sudah mulai sholat, tadinya bolong-bolong, sudah mulai, ya, penuhlah sholat itu. Tadinya agak lalai, biasanya sholat itu di nomor keberapa, kan sekarang lebih diutamakan. Itu Allah pelindung orang-orang beriman. Ya, artinya orang yang dilindungi Allah itu Allah bebaskan dia dari kegelapan kepada cahaya. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang yang kufur itu pelindungnya setan. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Mereka keluar dari cahaya menuju kegelapan. Jadi kalau ada orang yang tadina sholat, ayeuna teh sholat, tadina tekun ibadah sekarang jadi nggak tekun, tadina sok ngaji jadi teu ngaji. Nah, eta teh pelindungna setan. Tapi kalau ada orang yang tadinya tara ngaji, ayeuna mulai sok ngaji, tadina tara sholat, ayeuna masuk sholat, tadina sholatna bolong-bolong, ayeuna mah istiqomah. Nah, itu Allah melindungi, Allah bebaskan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kemudian yang kelima, bentuk pertolongan Allah di dunia itu nikmat dalam ibadah. Nah ini, jadi teman-teman sekalian, kalau kita sudah bisa menikmati ibadah, ya, jadi kalau sudah menikmati majelis taklim gitu, jadi resep orang karena ngaji. Nah, eta teh nikmat dalam ibadah, ya. Bahkan kalau nggak ada pengajian teh Kang Rifka teh di WA,
iraha tuh ngaji teh meni geus lila. Nah, gitu. Walaupun yang nanya gitu teh ngaji pas aya acara ngaji. Tapi minimal kan ada nagih gitu. Ya cenah Kang Rifka ya cenah geus sabaraha minggu ya teu ngaji. Nah, gitu. Nah, terus aya teh, engke cenah minggu depan aya, tah orang nu negurna teh teu datang gitu. Nah, enggak masalah ya kan. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan, Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Jadi dibukakan hatinya untuk mengamalkan Islam. Wa mayurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Sementara orang yang berada dalam kesesatan, hatinya sempit. Seperti orang yang menembus langit, sesek dadanya itu, ya. Karena makin ketinggian makin tinggi kan oksigen makin menipis, sesek. Nah, ya. Jadi orang yang jauh dari hidayah Allah itu sesek we kalau ngomong agama teh. Asa nanaonan sih ngomongkeun agama gitu. Tapi orang yang oleh Allah diberi kenikmatan dalam ibadah, justru dia itu senang. Nah, Ibu Bapak, itu yang kelima. Yang keenam, orang yang mendapat pertolongan Allah itu, kita lagi bicara pertolongan Allah di dunia, mendapatkan keberkahan. Jadi berkah itu artinya selalu menjadi lebih baik. Makin tua, makin soleh, makin dermawan, makin sayang sama keluarga, ya, makin dekat dengan Allah. Itu orang yang diberkahi. Man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa magbun. Siapa yang kualitas kesolehan hari ini sama dengan kemarin, itu orang yang tertipu waktu. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa magbun. Siapa yang kesolehan hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itulah orang yang terpuruk. Wa man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa marhum. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang yang diberkahi. Makanya orang yang dapat keberkahan itu selalu kondisinya makin baik secara spiritual. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu bangsa beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit. Karena mereka mendustakan, maka kami azab atas apa yang mereka perbuat. Nah, Bapak Ibu, itu 6 ya. 6 bentuk pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah tuh bisa dalam bentuk doa-doa kita terkabulkan, kita dilindungi, kita dijauhkan dari hal-hal yang membawa pada kemadorotan dan kesesatan, kita diberi keberkahan oleh Allah, doa-doa kita dikabulkan, ya. Kemudian kita diberi rasa nikmat dalam ibadah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan pertolongan itu? Caranya satu adalah ternyata kalau kita ingin dapat pertolongan, ya kita kudu berjuang menjauhi dosa-dosa. Apalagi dosa-dosa besar. Intajtanibu kabairomatun hauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar atau dosa-dosa lainnya, kami ampuni kesalahan kamu dan kami masih masukkan kamu ke dalam surga. Jadi kalau ingin dapat pertolongan Allah, ya mau tidak mau kita harus berjuang meninggalkan dosa-dosa. Ya kalau ada dosa yang tidak sengaja, ya semoga itu terhapus dengan amalan-amalan kita. Paling tidak jangan sampai kita berbuat dosa yang kita desain, kita rencanakan. Kita udah tahu itu dosa, tapi kita lakukan dengan penuh kesadaran perbuatan dosa itu. Nah, itu namanya tajtanibu kabair, ya. Biasanya dosa besar itu benar-benar direncanakan. Tapi kalau ada dosa yang tekahaja gitu, ngobrol terus ngahina, tidak bermaksud ngahina sih, tapi ujung-ujung oh iya, astagfirullah, itu teh bisa bikin orang tersinggung. Nah, itu kita berusaha untuk menjauhi dosa besar dan dosa-dosa lain. Yang kedua, kalau kita ingin dapat pertolongan Allah,
Ya mau tidak mau kita kudu rajin bertobat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, jangan kamu putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah ke jalan Tuhan. Wa aslimu lahu, berserah dirilah. Tuh, teman-teman sekalian, kembali kepada Tuhanmu, berserah diri, min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum kematian itu menjemput dan kamu tidak ditolong lagi. Jadi sebelum azab di situ maksudnya kematian. Ya, sebelum kematian itu datang, maka anibu ila rabbikum, sok kembali ke jalan Tuhan. Wa aslimu lahu, berserah dirilah. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, jauhi dosa, rajin bertobat, nah kemudian untuk selalu berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, berbagi tenaga. Intubdus sodakot pani immah ya. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu, maka itu baik. Wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Ya. Jika kamu menyembunyikannya dan langsung memberikannya kepada fakir, fahuwa khairullah. Itu lebih baik lagi. Jadi sebenarnya menampakkan sedekah itu selama kitanya tidak bermaksud pamer, boleh jadi bahkan ngajak orang, ya tentu tidak ada masalah. Wa yukaffir ankum min sayyi'atikum, dan Allah akan ampuni kesalahanmu, wallahu bima ta'maluna khabir. Berbagi itu bisa menyebabkan Allah nolong kita. Apalagi dikuatkan dengan hadis Nabi yang mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan, Allah akan mudahkan dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan menolong hambanya selama si hamba itu nolong orang lain. Yang keempat adalah memaafkan. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, yang namanya manusia itu makhluk sosial. Kadang boleh jadi orang lain mungkin dia tidak bermaksud menyakiti kita, tapi omongan dan perilakunya menyakitkan. Maka tugas kita adalah jadilah orang yang mau memaafkan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Yuk kamu, wahai manusia, orang-orang beriman, bersegera pada ampunan Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menafkahkan harta di saat susah dan lapang. Itu yang tadi poin sebelumnya, poin 3 adalah berbagi. Wal kadhiminal ghaidh, dan bisa mengendalikan marah. Wal afina anin nas, dan punya jiwa maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Makanya ya hal yang terpenting dalam hidup kita banyak memaafkan saja. Kepada istri banyaklah memaafkan, kepada suami banyaklah memaafkan. Tetangga, teman, banyaklah memaafkan. Jadi jiwa maaf kita itu, hati kita harus seluas samudra. Sehingga kalau samudra itu, kalau kita buang bangkai sapi ke samudra, nggak akan ngaruh, karena sangat luas. Orang berbuat buruk sama kita, kalau hati kita seluas samudra, nggak akan berpengaruh, ya, karena kita sudah memaafkan. Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas ya pada malam ini. Ya, sisanya tentu saja teman-teman bisa menambahkan atau mungkin ada masalah yang perlu didiskusikan, sekalipun tidak ada kaitan dengan materi, tentu bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih. Sementara itu, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, saya mau langsung aja punya hak veto. Ini Pak, bukan mau nanya, ini hanya bagaimana perkembangan umroh Pak, informasi ini. Perkembangan umroh. Sudah ada gambaran itu dari pemerintah Saudi atau bagaimana kansnya? Ya,
dari apa yang saya ketahui ya di Ya. kalangan travel gitu. Pertama, memang umroh itu akan 2 kali lipat harganya. Itu yang harus disiapkan itu. Jadi tadi 30 juta bakal jadi 60 juta. Wow. Jadi yang jelas pertama adalah harga akan katanya 2 kali lipat. Gitu. Kenapa? Karena semuanya nanti dikelola oleh pemerintah Saudi. Jadi seolah-olah kita tuh beli paket aja. Karena mereka ingin menerapkan protokol berdasarkan standar mereka. Itu. Jadi biasanya, maksudnya gini, yang pertama harga itu akan 2 kali lipat. Yang kedua, nah wajib divaksin. Ya. Karena kan sampai sekarang masih aya nu ngaharamkeun vaksin tah. Ya. Tamun ek umrah teh kudu disuntik nu ngaharamkeun teh. Kan gitu. Nah, jadi sampai detik ini masih aya nu ngaharamkeun vaksin gitu. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi aya gitu. Jadi vaksin itu seperti vaksin meningitis. Jadi nanti ada vaksin meningitis, ada vaksin COVID gitu, ya. Nah, masalahnya kemarin-kemarin kan vaksin yang kita pakai Sinovac itu dianggap tidak valid gitu. Walaupun sudah ada negosiasi-negosiasi. Ya kalau misalnya ujung-ujungnya kudu divaksin deh, merenan divaksin lagi gitu. Ya. Untuk sebuah kartu vaksin. Sementara itu Pak Rifka ya, kapan dimulai dibuka? Nah, ini masih belum ada tuh ya Pak. Karena belum yang sifatnya gini ya, yang sifatnya travel ya. Tapi yang sifatnya perorangan mungkin saja sudah ada ya. Tapi yang sifatnya jamaah gitu belum ada tanda-tanda. Ya, karena ini sama negara ya Pak ya, kalau travel itu benar-benar apa namanya, ininya sama negara. Iya, karena kalau umroh dan jadi gini, kalau umroh itu tadinya pelaksanaannya kan bisa dikasihkan ke travel. Tapi ke depan karena kondisi begini, jadi nanti kemungkinan kayak haji gitu loh. Jadi kemarin saja, yang kemarin pernah ada 3 keberangkatan. Memang hotel itu nggak bisa kita pilih, mereka yang tentukan. Bis nggak bisa kita pilih, mereka yang tentukan. Pokoknya paketnya segini aja gitu. Nah, yang kemarin ya, gitu. Sekarang kelihatannya masih begitu. Nah, kemarin kan satu bis hanya 25 orang. Jadi satu pembimbing itu hanya bisa pegang 25. Nah, itu akan membuat ya biaya membengkak juga. Tadinya pembimbing tes sabesnya gitu, 47. Nah, sekarang cuma 25. Berarti kan pembagian jadi besar. Itu Pak Rifka. Kalau haji, bagi teman-teman yang ada rezeki, daftar haji khusus sekarang. Percaya ke saya. Paling tidak Anda bisa menghemat 3 tahun. Gitu. Karena banyak orang yang tidak daftar sekarang. Jadi kalau teman-teman lagi ada rezeki, kan di kondisi pandemi ini, ayanu syarat rezeki, ayanu berlimpah rezeki ternyata. Ya nggak? Nah, bagi teman-teman yang lagi berlimpah rezeki, kalau Anda daftar haji khusus tapi ya, yang signifikan itu hanya haji khusus, itu bisa mempercepat 3 tahun kurang lebih. Ya memang sekarang ini kan ada otomatis tadinya nunggu 5 tahun kan jadi 7 tahun. Sebenarnya kan karena tidak ada keberangkatan 2 kali kan. Gitu. Tadinya 5 tahun jadi 7 tahun. Tapi kalau teman-teman daftar, nah ini lagi masa di mana orang-orang itu lesu untuk daftar. Gitu. Nah, Anda masuk, berarti kan antriannya kita rada kosong sebenarnya. Jadi ulah kia daftar haji atuh Pak, kata istrinya, enggak, gus COVID kan gitu. Daftar mah daftar ya teman-teman. Ini untuk haji ya. Ya. Karena dengar-dengar juga yang haji reguler mah nunggunya cina 27 tahun cina. Ya, haji reguler akan semakin lama lagi. Semakin lama.
Apalagi, nah ini persoalannya kan kasihan yang ada wacana juga bahwa haji itu karena kondisi COVID itu hanya sampai usia 55. Jadi usia 60 sampai 60. Jadi usia 60 kaluhur mah sudah tidak bisa haji sekarang. Jadi kalaupun tahun depan itu ada haji, itu memang yang usianya di atas 60 sudah nggak bisa. Sementara jemaah haji Indonesia itu hampir 30% usianya di atas 60 tahun. Gitu. Itu seputar haji mah, ya, Pak Arif kan? Ya. Ya, teman-teman, barangkali ada yang penasaran punya ya pertanyaan, bagusnya menambahkan gitu. Atau punya pengalaman spiritual. Ya. Pak Yoga, Bu Febi, Pak Ferry, ya. Mau izin dulu Pak jemput anak ini teh. Tapi tadi kan mau komen lah gitu. Jadi keeng ya Pak ya. Ternyata kita tuh cuma sendiri. Tadinya kan berpikir seperti itu. Tapi untuk sepenuh hati percaya bahwa sebetulnya kita itu tidak sendiri, tapi justru bersama dengan yang maha kuasa gitu ya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Allah itu ya. Seharusnya kita nggak merasa keeng justru ya sendiri itu karena dilihat dari sisi kita sebagai manusia jadinya sendiri. Tapi kalau kita merasa bersama Allah, maka kenapa harus keeng? Nah, mungkin ada cara-cara singkat dan padat gitu bahwa urusan tauhid ini bisa dibagaimanakan gitu supaya kita tuh percaya bahwa sebetulnya kita nggak sendiri gitu. Itu mungkin yang akan susah ya Pak ya. Mungkin Pak Am dengan pengalaman kemarin punya kiat-kiatnya mangga. Atur nuhun. Ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi untuk menenangkan diri kita bahwa memang sebenarnya jadi gini maksud saya. Mengingatkan bahwa orang yang kita sayang, orang yang menurut kita dekat, ya pada akhirnya nggak akan nemenin kita gitu. Yang makanya saya tadi sampaikan hanya Allah yang menolong kita. Berarti ameh teu keeng. Nah, bagaimana sisa umur yang kita punya kita isi dengan sesuatu yang membuat Allah itu menolong kita, dekat dengan kita. Tadi poin-poinnya salah satu. Kenapa saya mulai dengan meninggalkan dosa? Sebab ada yang rajin ibadah tapi dosa dilakukan gitu. Jadi mulai dari meninggalkan dosa. Orang tuh kalau sudah meninggalkan dosa, insya Allah ibadah nanti nempel gitu. Tapi orang rajin ibadah, dosa dilakukan, nah nempel di mana eta si ibadah teh gitu. Tergerus dengan amalan maksiatnya gitu. Makanya ada orang yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya mah mau ibadah yang minimalis aja lah. Sholat, tapi saya mah nggak rawatib, nggak duha, nggak tahajud. Puasanya saya mah puasa wajib lah, malah ya puasa sunnah Senin Kemis. Saya mah, jadi dia mah yang wajib-wajibnya wungkul, minimalis lah gitu. Tapi saya pengen masuk surga ya Rasulullah. Gitu. Namanya orang nanya teh macam-macam ya gitu. Kata Nabi, boleh, bisa. Kamu amalan kamu minimalis. Tapi ingat, ada syaratnya. Apa ya Rasulullah? Majtunibal kabair. Kamu jauhi dosa. Dengan amal yang minimalis, kamu bisa masuk surga. Asal dosa dijauhi.
Nah gitu. Jadi kalau Pak Ferry mengatakan kumaha tanya ameh yakin kata jeung Allah mulai dari meninggalkan dosa. Nah, dari meninggalkan dosa baru yang lain ibadah ditingkatkan gitu. Memang yang susah dalam hidupnya meninggalkan dosa, bukan melakukan ibadah. Da ibadah mah gampang sebenarnya. Dosa nu hese tadi tinggal. Gitu. Justru kalau dibalik gimana, Ustadz? Jadi Kumaha? karena saya tahu saya pasti berbuat dosa, terus saya rada kerepkeun ibadah. Biasa, Pak. Tidak apa-apa. Hanya tetap kita harus berjuang meninggalkan gitu. Jadi yang Allah lihat itu usaha, makanya saya bilang jangan sampai kita berbuat dosa yang benar-benar dihaja eta mah, direncanakan by design. Nah gitu. Ulah dosa nu kitu, tapi dosa anu by accident. Nah, by accident mah kan Masih dosa itu juga. dan ya, Masih dosa. selama masih bisa kita tinggalkan kan beda kan, yang by design dengan by accident teh beda gitu. Nah, walaupun kita terjerumus dosa atau nu by accident tang nu by design gitu. Biasanya diniatan bade dosa testan. Itu begitu ngalangkah teh urang ngerek dosa ya jeung si bos yoga. Eta hesenya Bos ya. Tobatna kudu masing-masing deh. Teu bisa pangtobatkeun Dot. Ya. Ini ada titipan pertanyaan, Cenah. Ya. Kalau yang namanya memaafkan teh kan standarnya sudah memaafkan teh gimana gitu. Kadang-kadang di mulutnya ya sudah saya maafkan, tapi masih mengganjal gitu di hati. Oh iya. Standarnya teh gimana? Di dalam Al-Qur'an selalu ayatnya mengatakan fa'fu anhum, maafkan. Bukan lupakan. Jadi memaafkan dan melupakan itu dua wilayah yang berbeda. Melupakan itu kan wilayah memori. Memaafkan itu wilayah hati. Bisa saja saya tersinggung sama Pak Rifka. Saya sudah maafkan. Ya. Kan kadang sok ingat omongan Pak Rifka. Nah gitu. Istri bilang, ayah dan mama teh sudah memaafkan. Ngan jujur mun ingat mama teh sok nyeri hati. Nah, jadi eta mah manusiawi gitu loh. Jadi itu memori itu. Makanya kita ini dituntut adalah memaafkan. Semoga dengan memaafkan, dengan perjalanan waktu itu bisa kita lupakan gitu. Jadi maksud saya manusiawi banget. Kalau masih sok aya ganjelan gitu. Aku tuh udah memaafkannya tapi hanya. Nah, yang penting kita sudah memaafkan. Fa'fu anhum. Ya. Jadi ada wilayah yang memang manusiawi gitu. Ya. Kalau saya misalnya punya pengalaman buruk dengan Pak Rifka, saya sudah maafkan. Tapi saya mah mau ulin deui jeung Rifka bisi kejadian deui. Nah, jadi saya menghindari ketemu Pak Rifka itu khawatir kejadian lagi gitu. Jadi bukan saya memutuskan silaturahmi, tapi saya nggak mau ada keburukan lagi. Ku saya geus dimaafkeun, kita sudah saling memaafkan. Jadi keburukan lagi, jadi pasea deui. Tah saya teh akhirnya rada menghindar dengan Pak Rifka teh. Itu berarti sesuatu yang manusiawi gitu maksud saya. Eta mah contoh ya. Ya. Contoh Pak Rifka, contoh. Ya, ngartos Pak. Ini cenah satu lagi cenah Pak. Kalau wajar nggak di saat kita berada di titik terendah dalam hidup, merasa ingin segera pulang cenah. Atau mati cenah. Boleh nggak berkeluh kesah ke Allah bahwa kita merasa sudah lelah dengan kehidupan di dunia karena merasa di dunia itu serba sementara, karena dikasih bahagia sementara, dikasih sedih juga sementara. Ya, kalau ada terbersit seperti itu kudu istighfar ya. Jadi gini, istighfar, ya Allah ampuni. Itu bisikan-bisikan setan ya Allah. Jadi begini teman-teman sekalian. Semenderita apapun jangan gini,
ya Allah saya mau udahlah mati lebih bagus. Itu teh nggak boleh. Itu teh bagian dari keputusasaan. Ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa melewati ini. Kuatkan hamba ya Allah. Nah itu yang dijelaskan di Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Hai orang yang beriman sabar. Wasobiru. Terus kuatkan kesabaranmu. Warobitu. Waspada dari bisikan putus asa. Wattaqullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kamu bisa sukses. Jadi kalau ada orang yang diuji dengan penderitaan, lalu begini, kayaknya kalau aku mati tenang deh. Ya Allah, cabutlah nyawaku sekarang, nggak apa-apa ya Allah. Istighfar, eta teh bisikan setan. Istighfar. Salat sujud, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan. Beri hamba kekuatan untuk menyelesaikan itu. Gitu. Dan teman-teman atau sabret berat nah hirupnya. Ari cek Allah bakal gampang, apa sih yang sulit bagi Allah gitu. Jadi kita kudu yakin dengan kuasanya. Ada orang yang sepertinya udah terpuruk, asa mualaya jalan keluar, tapi dia tetap berjuang dan dia mohon pada Allah, ada aja solusinya yang tidak pernah kita pikirkan. Gitu. Begitu Pak Arif kan? Saha tanu naros istighfar, sholat, mohon ampun sama Allah takade. Mun aya nu kitu deui istighfar deui. Ya, baca Quran ame setan teh jauh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Am katanya. Bu Sasa sehat? Alhamdulillah nih. Prof Luli juga katanya. Gimana? Para alumni. Lalu katanya alhamdulillah Pak Am sudah berkumpul kembali. Alhamdulillah. Ya, salam sama Prof. Ya, ikut memantau selama Pak Am berada di rumah sakit. Iya, itu Pak Dokter. Semua yang merawat saya itu muridnya Prof. Iya. Dokter siapa? Hendarsyah, Dokter Rizky, Dokter Imam, semua penyakit dalam. Dan waktu zaman Prof Ruli kan saya suka rutin sebulan sekali di bagian penyakit dalam. Untuk mereka tuh lagi pada sekolah. Semua ikut heboh selama Bapak sakit di penyakit dalam. Alhamdulillah. Pak Am, ini katanya Prof Ruli tadi ngedengerin Pak Am juga cerita. Ternyata kan pertolongan Allah itu memang datang tuh di tempat yang kita tidak duga-duga. Jadi selamat datang juga di near death experience. Pak Am udah ngalamin near death experience, Prof Ruli juga sama beberapa kali ngalamin near death experience. Sebenarnya kalau misalnya pertolongan Allah itu datang dan kita masih diberi kesempatan hidup lagi, tadi kita diskusi, mungkin masih ada tugas kita yang harus kita selesaiin ya. Betul. Terus satu lagi, cerita tentang waktu itu Pak Am, saya pernah cerita tahun 2018 juga kan saya nyaris-nyaris nih sama Dr. Jeffrey mengalami yang sama seperti Pak Am ceritakan. Jadi pada saat sudah di titik itu saya ketemu dengan almarhum orang tua saya, bapak saya, semua antara itu semua. Dan yang saya rasakan pada saat itu ya Pak, kalau saya pribadi susah banget justru mengucapkan. Jadi mungkin karena rasa sakit yang sangat luar biasa gitu. Untuk mengingat Allah ingat, tapi mengucapkan kalimat-kalimat yang biasa saya baca di dalam hal yang gampang aja ya, saya sholawat, terus yang saya ingat karena rasa sakit gitu, jadi astagfirullahaladzim, tapi ada yang nuntun saya tiba-tiba karena sebelah saya ada yang mau meninggal gitu. Jadi pertolongan Allah tuh datangnya dari situ gitu, akhirnya saya mengingat lagi. Jadi memang pertolongan Allah itu datangnya dari mana-mana. Memang benar sih akhirnya sendiri-sendiri juga gitu. Kembali lagi ke amal-amalan ya Pak, atau juga mungkin banyak dosa juga, jadi harus kembali lagi memperbaiki semuanya gitu. Pada akhirnya kita harus bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian pada diri kita ya Pak. Ini Prof nggak mau ditampakin wajahnya. Terima kasih Prof Ruli, doa-doanya juga perhatiannya. Semua yang menangani saya itu murid Prof Ruli semua.
Udah jadi Dan alumni. mereka semua cerita gitu bahwa saya muridnya Prof. Ruli gitu. Ya Pak, Saya bilang, alhamdulillah Bapak udah sehat kembali, udah berkumpul. alhamdulillah udah sehat, Bu. Iya, iya. Mangga gitu aja Pak ya. Ya, hatur nuhun, hatur nuhun. Ya, jadi teman-teman sekalian, dari yang Bu Sasa sampaikan, saya juga mengambil hikmah gini. Oh iya, berarti ada tugas yang harus segera saya selesaikan. Sejujurnya begini teman-teman sekalian. Jadi oh ya, tadi satu hal dulu ya. Bu Sasas bilang tidak bisa mengucapkan yang dihafal. Dan yang penting mah connecting batin kita ke Allahnya. Itu. Karena kan yang namanya membaca, Bu, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan kaitannya dengan memori juga kan gitu. Dengan lisan kita ya, memori kita. Tapi batin itu yang paling pokok, ya. Batin itu makanya yang dimaksud dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang di akhir hayatnya la ilaha illallah, bukan berarti kudu ngucapin la ilaha illallah, tapi batinnya itu connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya syukur-syukur dia bisa mengucapkan. Tapi karena satu dan lain hal, ya seperti orang yang sedang di ICU ya, dia sepertinya di mata kita dia tidak respon. Tapi boleh jadi yang bersangkutannya itu batinnya connect kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang digarisbawahi, jadi memang bukan sekadar ya satu hal yang wajar gitu ketika kondisi sangat sakit kita kemudian menjadi sepertinya keluh, berat, bukan berat ya, sulit mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah Allahu akbar gitu. Tapi batin itu yang paling pokok, batin ya. Kemudian yang kedua memang setiap kali Allah memberikan kesempatan pada kita kehidupan, berarti ada suatu PR, pekerjaan yang harus kita selesaikan. Paling tidak Allah ngasih kesempatan untuk menambah amal dan semakin menggugurkan dosa-dosa kita dengan amalan-amalan itu. Semakin waspada, semakin berpikir apa yang bisa kita tinggalkan sebagai warisan kebaikan. Orientasinya sudah ke situ. Ya saya juga ada yang nggak ngerti ya kenapa beberapa orang cerita ya seperti Bu Sasas gitu ya, saya gitu. Di kondisi titik yang kritis itu, padahal kita nggak nginget-nginget loh. Saya nggak nginget-nginget almarhum bapak saya, adik saya nggak nginget-nginget. Tapi semuanya tuh seperti hadir gitu. Ya. Seperti hadir gitu. Ya. Nah itu yang saya juga nggak bisa menjelaskan, itu pengalaman spiritual yang saya cuma mengatakan oh iya Allah tuh ngasih kesempatan ya, untuk lebih baik lagi. Itu paling pelajaran yang bisa saya ambil. Tapi yang saya tidak mengerti bagaimana beliau-beliau itu seperti hadir gitu dalam. Padahal saya nggak nginget-nginget. Gitu. Itu Bu teman-teman sekalian ya. Bu Feby, Terus Naros, ada satu lagi sedikit. ya gimana? Saya itu di tengah antara sadar dan tidak, terbersit gini, ya Allah beri saya kesempatan, saya ingin menyelesaikan amanah wakaf gitu. Kan ada satu pekerjaan amanah wakaf Arjasari itu. Jadi teman-teman nih Pak Rifka, ya, nanti Pak, kalau situasi sudah memungkinkan mainlah ke Arjasari gitu ya. Iya. Ada biar nanti teman-teman dengan keahliannya bisa memberikan ide-ide, oh ini Pak Am, ini Pak Am, ini Pak Am gitu ya. Alhamdulillah tanah yang tadinya 4 hektar sekarang sudah 8 hektar. Saya ingin menjadikan itu sebagai masjidnya, kita sebut sebagai masjid peradaban. Nah, nanti dibahasakan dalam yang ada di lingkungan itu gitu. Nah, saya teh asli ketika itu tuh ujug-ujug inget Masjid Arjasari, terus beri ya Allah kesempatan saya menyelesaikan amanah wakaf gitu teh.
Makanya nazar saya ya pertama kali itu saya mau ke sana nanti kalau udah fit banget. Tapi sampai sekarang ya saya pantau terus perkembangannya. Ya. Ya itu malah jadi obrolan pengalaman saja teman-teman sekalian. Iya, Bismillah Pak, ada rezekinya, ada umurnya. Amin. Insya Allah Amin. bisa selesai Pak, Insya Allah. Amin. Kan, Amin. kan yang itu juga belum Pak. Ya, belum lagi yang itu tuh. Iya, Menghijrah. itu. Aduh, Ya, doakan Pak. insya Allah. Insya Allah. Hiji-hiji ya Pak Rifka ya. Iya Pak, sabar aja Pak, mudah-mudahan. Feby Baden nambahin. Ya Pak Am, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bu Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuh senang banget Pak Am udah sehat. Kalau saya pribadi sih terharu sekali waktu Teh Sasas posting waktu Pak Am mau ke rumah sakit, dadah-dadah ya sama orang rumah. Itu tuh sangat mengharukan lah. Teh Sasas posting di Instagram gitu ya. Oh, gitu, ya. Teh Sasas posting di Instagram waktu Pak A mau ke rumah sakit. Di buat saya itu menyadarkan sekali ya bahwa memang ya umur kan nggak ada yang tahu ya Pak A. Waktu itu Pak A bilang pasti pulang gitu kan waktu itu, dan buat saya menghargai. Biasa harus menenangkan istri kan. Insya Allah Papa pulang. Allah pulang Papa pulang gitu kan waktu itu Pak Am bilang. Mhm. Ini Pak Am untuk topik malam ini mungkin ya kalau dalam kesulitan itu kan sebenarnya kita itu butuh banyak penghiburan gitu kan, butuh banyak penghiburan. Dan mungkin mengingatkan diri saya, tapi juga mengingatkan teman-teman juga bahwa Allah tuh sudah ngasih contoh banyak sekali di Al-Quran dari kisah para nabi gitu kan. Kalau kita lihat kesulitan kita dalam hidup, itu tuh sebenarnya semuanya ada dan pernah dialami oleh para nabi gitu kan. Yeah. Misalnya Nabi Ibrahim, korbankan yang sangat-sangat dicintai. Kita kan juga banyak mungkin ya kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin kehilangan kesempatan yang sudah kita idam-idamkan, tapi kemudian harus hilang, atau kemudian harus mengorbankan banyak hal. Tapi ya kita bisa mengambil contoh dari Nabi Ibrahim, itu juga penghiburan gitu buat kita. Juga kalau misalnya, aduh kayaknya nih seorang suami gitu misalnya ngasih tahu istrinya susah banget gitu untuk patuh. Ya, Nabi Nuh juga itu ya Pak Am berdakwah kepada kaumnya tuh beratus-ratus tahun, saat diajak ikut ke perahunya, anak sama istrinya tidak mau ikut gitu kan, yang ikut malah sapi, kambing gitu kan. Maksudnya bisa dibayangkan perasaannya Nabi Nuh gitu bagaimana. Atau misalnya ada yang mungkin punya kesulitan dengan suaminya, ya tinggal buka aja tuh bab bagaimana istrinya Firaun gitu kan. Betul. Jadi atau misalnya diuji sakit, ya tinggal buka babnya Nabi Ayub yang sakit sekujur badan hanya bisa berkedip mata dan hanya lidahnya yang bisa bergerak. Jadi sebenarnya kalau kita mau, ini mengingatkan diri saya dan juga teman-teman, kita cari penghiburan banyak kisah-kisah para nabi karena semuanya sudah ada di situ. Lalu tadi sih saya menarik tuh kalau yang pertanyaan terakhir ya, sampai merasa ingin menyerah gitu. Dan saya pikir juga banyak sih di antara kita yang pernah di satu saat dalam hidup kita merasa seperti itu, dan menurut saya itu sih manusiawi ya, manusia normal aja. Bahkan Hatta Siti Hajar gitu, istri Nabi Ibrahim yang kesolehannya gitu ya tidak bisa diragukan lagi, sempat putus asa di lembah antara Safa dan Marwa gitu kan. Tapi apa yang dilakukan? Beliau berlari terus, padahal tahu dengan berlari itu ya nggak mungkin juga air keluar, air mah harus digali. Tapi kenapa dia terus berlari? Ya just to keep going gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu tadi siapa yang nanya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah merasa mulai putus asa, mulai sedih, mulai apa, going aja, melakukan apapun maupun walaupun kecil gitu ya, lakukan aja supaya nggak diem, karena kalau diem itu banyak godaan ya, kata Pak Am tadi godaan setan ini banyak kalau diem, jadi just going. Tapi kalau misalnya ini kita nggak bisa abaikan juga ya Pak Am, ada faktor klinis juga kan, misalnya kita sedih, mungkin depresi atau apa, ada faktor klinis. Nah satu lagi mungkin ikhtiar kita nggak perlu malu gitu untuk misalnya mencari pertolongan, mencari pengobatan
untuk hal yang kita rasakan dan kita alami. Itu aja sih Pak A, mungkin menambahkan untuk pengingat diri sendiri dan juga buat teman-teman semua. Ya, terima kasih Bu Feby ya. Itu suatu kalimat-kalimat yang sangat inspiratif. Jadi betul teman-teman sekalian, sebenarnya apapun yang menimpa diri kita, kasusnya teh sudah ada gitu di Quran teh, ya enggak? Nyapa nyakit ayah Nabi Ayub, ya kan gitu. Ya. Istri ya ayah Nabi Nuh, suami ayah Fir'aun, apalagi ya? Banyak, betul. Ya. Makanya isi Quran itu 3 secara garis besar. Pertama al-aqaid, akidah. Yang kedua asy-syara'i, aturan-aturan kehidupan. Yang ketiga al-qasas, kisah inspiratif. Itu kan inti Quran mah isinya, kata para ahli tafsir, 3 pasti selalu. Ya. Terima kasih Bu Feby, itu masukan yang luar biasa sekali. Jadi ada poin terakhir tadi, memang ada saat kalau bisikan-bisikan itu terlalu kuat, ya boleh jadi harus konsul gitu, ya konsul pada orang yang ahlinya. Bisa ke psikolog, bahkan mungkin sampai titik ke psikiater kan gitu. Iya. Beda dengan ini mungkin ya Pak ya. Kalau tadi konteksnya mungkin menyerah, tapi kalau saya terkadang-kadang bukan menyerah Pak, tapi janjinya Allah terhadap surga itu nikmat banget gitu Pak. Jadi kadang-kadang aduh enak gitulah. Jadi kematian itu dirindukan, meskipun bekal naon urang teh gitu. Gitu Pak. Eta salah oge teu nya eta mah Pak. Ya, selama dasarnya bukan putus asa kan nggak apa-apa. Ya, bukan. Jadi dasarnya itu bukan karena putus asa gitu. Apa tadi tuh? Jadi lupa nih. Ya. Ibarat mau pergi, besok kita mau pergi ya jalan-jalan misalnya ke Singapura. Asa pengen gara-gara besok gitunya. Jadi gitu, merindukan itu gitu. Ya. Bukan putus asa, memang bukan. Oke, ini tak ada ketitipan Pak, satu Pak, mengenai musik Pak. Cenah beliau teh punya sekolah musik, tapi banyak ulama di lingkungannya yang mengharamkan musik. Ya, kumaha musik teh Pak gitu. Ya, sebenarnya dari dulu, maksudnya kalau kita baca kitab-kitab fikih, terbagi pada dua pendapat. Ada yang mengatakan musik itu apapun isinya, pokoknya nu ngaranna alat musik mah haram. Nah, itu yang pendekatan harfiah terhadap hadis. Jadi dari zaman dulu ahli fikih itu ada yang saklek gitu. Pokoknya mah nggak usah ditafsir-tafsirkan. Enggak usah gitu. Ya udah gitu aja. Nah, gitu. Tapi ada juga di antara ulama fikih yang berpendapat bahwa dulu musik itu seringkali digunakan berbarengan dengan hal-hal yang haram. Judi pakai musik, mabuk pakai musik, gitu loh. Nah, sehingga keluarlah hadis, termasuk juga peribadatan pakai musik, gitu. Sehingga keluarlah hadis tentang musik yang begitu keras. Nah, kenapa keras? Karena konteksnya saat itu musik selalu disertakan dengan amalan-amalan yang memang diharamkan dalam Islam. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau musik itu tidak dibarengi dengan yang haram? Apalagi misalnya lirik-lirik lagunya juga mengandung tafakur. Ya. Maka kelompok yang kedua ini ya itu tidak masalah. Jadi teman-teman, jika nanti ka kiamat, itu akan tetap ya mun urang geus marawat, makanya
ya, incu-incu orang gitu, wah pokoknya nama cicit gitu ya, ngadain pengajian lagi, kita semua udah dikuburkan nih, ya udah dikuburkan. Nah pertanyaan itu akan ayah lagi, Muncul deh. kan gitu, muncul gitu. Jadi iya mah nepi ka kiamat bakal ayah dua pendapat ini. Nah gitu. Jika kunut Jadi- ya Pak nya. Jadi Terus, masalahnya musiknya untuk apa? Gitu. Ya selama untuk tafakur, untuk kebaikan, untuk sebagai sebuah apa ya relaksasi pikiran gitu. Ya menurut saya, walau alam ya saya termasuk yang berpendapat tergantung lirik yang menyertainya gitu. Dan dalam konteks apa itu. Oke. Ada yang nggak setuju, ya memang nepi ka kiamat ya bakal aya nu moal setuju. Ya kan? Gitu. Nah, ini yang disebut teman-teman al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Dalilnya sama. Tapi cara memahami dalil itu berbeda. Maka itu yang disebut dengan ijtihad. Kalau benar pahalanya A, kalau salah pahalanya B. Berarti dua nana lulus gitu. Kan kreditnya beda dikit gitu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Pak Yoga atau Bu Febi, nah Bu Febi kan gaulnya dengan di majelis ulama, atau mungkin ada inspirasi dari Bu Febi tentang musik. Ayogana mantu sih Gana. Bukan itu Pak Ferry, Sama. ngomong kayak kontradiktif, beres kajian beda tuh orang ribu. Terus emang aku Memang sama Pak Am, memang selalu ada dua perbedaan ya. Dan ya sama gitu Pak Am, saya juga ada para kiai masyayikh yang memang keras gitu ya, betul-betul melarang. Tapi ada juga yang satu katanya yang haram itu adalah bunyi-bunyian, misalnya suara sendok makan kita sementara tetangga kita kelaparan, itu kata yang diharamkan. Atau kemudian yang diharamkan adalah kalau misalnya musik itu akan membawa kepada menjadi penyebab dari kelalaian dan kemaksiatan. Nah, itu yang diharamkan. Nah, memang mungkin termasuk khilafiyah juga ya Pak Am, ya ini tuh perbedaan tentang musik ini. Jadi mungkin adalah bagaimana pandai-pandainya kita menjaga koridor, ini yang saya pahami ya sejauh ini Pak Am dengan ilmu yang terbatas. Ya menjaga koridor bagaimana supaya musik itu tidak menjadi penyebab dari kelalaian gitu kan. Dan kita kan bolehlah misalnya kita lihat kenyataannya gitu kan, sekarang musik orang bisa betah mendengarkan musik berjam-jam gitu, tapi kalau istilahnya untuk hal yang beribadah kok singkat-singkat aja gitu kan. Jadi jangan sampai memang itu apapun gitu, terutama musik itu kan sangat mudah sekali untuk membawa kita kepada kelalaian gitu Pak. Iya. Ya. Ya, ada lagi Bu Febi? Tapi Bu Feb kan kalau misalnya Ya. kalau di Sunda mah misalnya kan kita teh sok ngadaweng atau di mana gitu, di jalan di puncak gunung lah atau di sawah kan ngelamun gitu, kalau kita mah kan itu juga tanpa musik tapi bisa aja jadi lalai segala macam ya. Berarti kan urusannya sebetulnya bukan Ya. karena musik kan, gimana persepsi Sebenarnya kan kita segala terhadap sesuatu ya. sesuatu. Betul sih, kan kita lagi bicarain musik ya. Nanti kalau babnya bab lain lagi, nah itu juga ada lagi gitu kan. Kalau kita bahas fikih itu kan per bab gitu ya Pak Am ya. Ini kan lagi Iya. bab musik nih gitu. Oke, sekarang kita bahas dulu nih bab-bab musik, baru nanti bab yang lain lagi. Apa saja mungkin hal-hal lain yang bisa menyebabkan kelalaian dan bagaimana hukumnya, karena masing-masing ada sih itu. Iya. Demikian Pak Ferry. Siap Bu. Gitu Pak Yoga. Nah, Pak Yoga. Terima kasih Bu Febi. Terima kasih. Jazakumullah. terus nyedakeun sok. Iya, Pak Rifka. Ya, sepertinya Bisi sudah- banyak yang mau sholat malam, ini udah jam Iya. 9, kurang 2 menit. Iya Pak, alhamdulillah Ya. Pak. Pak, punten, naros ji kajian kayak gini dikasih 1,5 jam itu engap kerasanya atau kumaha? Alhamdulillah saya, setelah sakit ini, Ya, jadi alhamdulillah saya nggak
mungkin pulang dari rumah sakit 3-4 hari memang rada capek ya Oh, ngobrol ya. bicara. Tapi sekarang mah udah relatif Biasa. normal saya. Oke. Alhamdulillah. Treadmill juga saya udah bertahap, tadinya 15 menit, setengah jam, sudah mulai 45 menit. Alhamdulillah. Oke. Semua bertahap dulu. Ya, syukur. Tapi insya Allah sih masih kiat lah. Oke. Mudah-mudahan makin Kemarin- sehat, Pak. Kemarin ya saya nggak bisa nolak. Kan dari kampus itu ada tugas saya menjadi instruktur untuk untuk pekerti dan AA, Pak Yoga. Jadi ini Saya teh ujug-ujug dipilih jadi instruktur tentang public speaking gitu kan. Eta mah 50 menit kali 3 ya. 150 jam kan gitu. 3 jam, Pak. 150 jam iya di Zoom atau ya. Tapi alhamdulillah kiat maksudnya. Alhamdulillah kiat asal dinikmati ya ada biasalah. Mungkin karena siswanya bukan kita ya, Pak Am ya. Karena siswanya kita 150 jam, Gus. Waduh. Can beres, Gus. Gus disikat. Jadi cek saya teh ini lila-lila teh ya Pak cenah Bapak cenah 3 jam. Sajamna sabaraha 50 menit. Jadi 150 menit. Ya. Aduh. Alhamdulillah lah Pak Rifka. Ya, Doakan saja Pak. sehat semua. Kita semua sehat. Amin. Hari Pak Rifka masih aya sok capek naik Amin. tangga. Ya, Pak. Alhamdulillah sudah. Terus ente, ya alhamdulillah. Pak Rifka masih lebih muda tuh dari saya. Iya, Pak. Insya Allah. Recovery-nya lebih cepat. Amin. Bangga, Pak. Ya teman-teman sekalian, semoga kita diberi sehat oleh Allah, diberi berkah, Amin. diberi agar hati kita semakin dekat, jiwa kita semakin berisi. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, mangga sadayana pamit pilih badai ngobrol Pak Ferry sareng Pak Yoga. Ya. Mangga sadayana ya. Klarifikasi aja. Sehat, Pak Am. Amin, amin. Mangga sadayana. Bangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.